Pembahasan hasil analisa sidik jari bakat dari Afta, Aquila Fingerprint Talent Analysis untuk catatan di sini. Di sini setiap orang itu dibuat berbeda, walaupun perbedaannya nggak terlalu jauh. Ada beberapa yang sama gitu. Namun tiap orang itu didesain berbeda di sini. Jadi tiap orang itu punya keunikan. Jadi yang ingin kita tampilkan di sini adalah tiap orang itu punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya di mana, kemudian kelemahannya di mana. Sebenarnya ini rangkuman aja seperti catatan founder gitu. Jadi konsepnya pertama itu catatan founder. Jadi ini tidak dibuat manusia ya, maksudnya ini dibuat AI aja. Namun saya ingin ini itu bisa dari ini itu lebih lebih tajam gitu, lebih tajam untuk apa sih yang harus saya lakukan gitu dari hasil analisa. Jadi di sini ada unik gitu ya. Kemudian karena pintar, suka meremehkan hal-hal kecil. Jadi ada ada kelebihan di sini, kemudian ada kelemahan di sini. Jadi Anda itu bisa melakukan atau mengantisipasi gitu aja, maksudnya seperti itu. Kemudian di sini seperti memiliki dua otak. Jadi karena memiliki dua otak, kelebihannya bisa bekerja dua hal sekaligus. Itu kelebihannya itu. Kemudian namun di sini ada kelemahan ya. Apabila dua otak itu sinkron, maka terjadi hal yang luar biasa. Jadi ini kelebihannya dulu. Biasanya ramah dan suka bercanda. Ini kelebihan. Nah, kemudian di beberapa kasus dua otak belum sinkron yang menimbulkan tic syndrome atau kinerja otak jadi lambat. Otomatis ini kelemahannya. Karena kadang dua otak itu belum sinkron, maka anggap aja otak satu dan otak dua ya. Otak satu itu pengen ke kanan, otak dua pengen ke kiri. Nah, ketika itu tidak sinkron, maka ke kanan dan ke kiri, tubuh itu akan merespon ke kanan dan ke kiri secara bersamaan, kemudian terjadi gerakan sendiri, ceklek gitu. Itu beberapa kali terjadi, atau biasanya tremor. Jadi tangan itu gerak gitu. Tangan itu nggak bisa berhenti bergerak, tremor. Beberapa kasus yang kita temukan tremor. Kemudian ketika otak itu belum sinkron, maka jadi lola banget. Orangnya jadi lola. Kenapa? Karena karena otak itu kan mikir ya. Yang satu mikir apa, yang satu mikir apa gitu. Jadi belum ada pengendali atau yang menyinkronkan itu. Jadi kamu mikir apa gitu, enggak. Jadi enggak bisa bareng. Memikirkan satu hal yang sama, dua otak itu belum bisa untuk yang belum sinkron. Nah, kemudian otak akan sinkron dengan sendirinya, namun biasanya perlu rangsangan dari luar. Sebenarnya sinkron itu terjadi. Nah, ini sebenarnya di pola H ya. Sinkron itu terjadi ketika biasanya itu akan sinkron sendiri, seperti proses dewasa gitu ya. Dari anak-anak ke remaja gitu kan. Dari anak-anak ke remaja tadinya nggak tertarik dengan lawan jenis, kemudian tiba-tiba tertarik dengan lawan jenis. Seperti itu. Tiba-tiba tertarik dengan lawan jenis itu kan tiba-tiba itu. Dan otak itu akan terjadi dengan sendirinya gitu. Kadang itu kan terjadinya beda-beda, ada yang SD aja udah tertarik, kemudian di SMP baru tertarik, SMP kelas 2 atau kelas 3 itu baru ada ketertarikan. Kemudian di SMA ada yang baru SMA itu baru paham itu ada juga. Ada juga karena saya sendiri itu terlambat. Jadi SMA itu ya belum paham. Dari luar seperti
tertekan. Jadi butuh rangsangan ya, butuh rangsangan dari luar seperti tertekan, diacuhkan, bangkit dari sebuah keputusasaan. Ya, intinya ada keputusasaan apa ya? Terlalu intinya ada rangsangan dari luar, kita butuhkan rangsangan dari luar. Tapi biasanya sebuah penekanan-penekanan. Waktu sinkronnya juga berbeda, ada yang di kelas 2 SD, namun ada yang baru SMP sinkron. Sinkronnya itu beda-beda. Namun sinkron itu terjadi di usia remaja maksimal. Usia remaja maksimal itu bisa sinkron. Ketika nanti di usia remaja belum sinkron, maka ada kemungkinan tidak terjadi sinkron sampai selesai, sampai tua gitu. Ada kasus, walaupun sangat jarang sekali, tapi ada kasus. Intinya di sini adalah kelemahan dan kelebihan dari Anda sendiri. Seperti ini dapat meniru desain dengan baik dan menjadikannya lebih baik gitu kan. Ya, intinya ini sebuah sebuah artikel aja yang khusus untuk dirinya sendiri, untuk Anda sendiri gitu. Kira-kira seperti itu untuk kelebihan dan kelemahan. Jadi perlu dibaca dengan sedikit-sedikit karena di sini bentuknya alinea bukan tabel. Jadi ini lihat misalnya, karena pintar itu kan berarti kelemahan, suka meramahkan hal-hal kecil itu kelebihan. Karena pintar itu kelebihan, suka meremehkan hal-hal kecil itu kelemahan. Jadi agak lebih detail di sini karena dalam bentuk tulisan ya, kalimat gitu. Jadi saya pikir ini bisa lebih mudah dipahami. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.